Salam dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kasih karunia Allah selalu bersama kita dalam seluruh karya dan hidup kita, dalam perjalanan dan ziarah iman kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan, santapan yang memberikan kita sukacita dan damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali hari ini diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Injil Markus bab 3 ayat 7-12 akan bersama kita akan menuntun seluruh perjalanan hidup kita dalam permenungan akan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian di dalam permenungan hari ini, dan kita semua diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini menarik untuk kita dengarkan bagaimana kisah Yesus saat itu, bahwa begitu banyak orang dari berbagai daerah yang telah kita dengar, yang telah disebutkan di dalam Injil hari ini, datang mencari Yesus. Mereka ingin disembuhkan, mereka ingin menyentuh Yesus, mereka ingin mengalami kasih dan cinta Allah melalui kehadiran Yesus. Di dalam permenungan ini, kita bisa melihat betapa antusiasnya orang-orang datang mencari Yesus. Mereka sangat membutuhkan Yesus. Mereka merindukan Yesus. Saudara-saudari, apa yang kita bisa petik dari peristiwa hari ini? Pertama, kita juga harus mempunyai sikap yang sama. Sikap untuk selalu mencari Allah. Bahwa di dalam ziarah hidup ini, hal yang penting adalah untuk terus mencari dan mencari sampai kita menemukan rahasia keilahian Allah di dalam hidup kita. Mencari dan menemukan itu adalah satu proses perjalanan iman. Dan dalam proses itu, kita akan menemukan banyak tantangan. Kita mungkin terhimpit oleh godaan, terhimpit oleh kekacauan, terhimpit oleh persoalan. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kita, teruslah mencari sampai kita menemukan Dia. Dan di saat terjadi pertemuan itulah kita menerima sukacita ilahi. Yang kedua, kita belajar dari pengalaman yang kita dengar dalam Injil hari ini. Mereka sangat percaya. Kepercayaan itu membawa mereka kepada satu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mampu memberikan mereka sukacita. Sukacita penyembuhan, sukacita pembebasan dari roh-roh jahat. Peristiwa ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa di dalam persoalan hidup kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu akan menjadi indah, dan tentu indah pada waktu yang tepat. Yang penting, yang dibutuhkan adalah satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa Allah yang kita imani
mampu membebaskan kita, mampu menyembuhkan kita, mampu mengeluarkan kita dari situasi hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus mengajarkan kita untuk berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang mau menerima Allah selalu dalam hidupnya, dalam situasi apa. Orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang bisa bersyukur atas seluruh kehidupannya. Mari kita belajar dari peristiwa hari ini, dan kita juga mau memohon Yesus untuk menyembuhkan kita yang sakit. Apapun rasa sakit kita saat ini, minta Tuhan Yesus, sembuhkanlah hatiku, sembuhkanlah pikiranku, sembuhkanlah jiwaku, sembuhkanlah ragaku. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan dan damai di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.